Nah, materi tentang sistem persamaan linear ini sebenarnya itu di bab 1. Kalau di buku, Ibu pakai buku ini ya. Gambar linear elementer. Nah, di buku ini sebenarnya itu bab 1 di subbab 1.1. Tapi kenapa baru sekarang dipelajari? Karena kemarin itu awal-awal masih ke matriksnya dulu. Nah, sistem persamaan linear ini, Ibu share screen dulu. Nah, di sistem persamaan linear, sebenarnya kita belajar matriks itu buat apa sih? Nah, sebenarnya itu untuk memecahkan atau mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear, seperti itu. Nah, di sini kenalan dulu apa sih sistem persamaan linear. Mungkin waktu di sekolah kalian sudah kenal ya. Ada sistem persamaan linear 2 variabel, sistem persamaan linear 3 variabel. Masih ingat pelajaran di sekolah tentang SPLDP dan SPLTV? Ini suara Ibu terdengar, malah. Ibu. Oh ya, Ibu. Ingat, Bu. Terdengar. Oke. Ingat, Bu, ingat. Dari tadi Bu Pandir sendiri, tapi kada terdengar seperti itu. Nah, di sini sebuah garis dalam bidang XY. Bidang XY itu maksudnya koordinat kartesius. Secara aljabar dapat dinyatakan oleh persamaan yang berbentuk A1X tambah A2Y sama dengan B. Nah, ini kalau di sekolah, ini kalian kenal dengan apa nih? Sistem persamaan linear 2 variabel. Iyalah. Nggih, Bu. Di sini variabelnya X dan Y. iya. Kalau di sekolah mungkin bentuk umumnya itu AX tambah BY sama dengan C. Tapi di sini sama aja lah. Persamaan semacam ini dinamakan persamaan linear dalam peubah atau variabel X dan Y. Lebih umum, kita mendefinisikan persamaan linear dalam N peubah, berarti ada N variabel, yakni X1, X2, hingga Xn, sebagai persamaan yang dinyatakan dalam bentuk ini. A1X1 tambah A2X2 tambah dan seterusnya hingga AN, XN sama dengan B. Nah, di mana A1, A2 hingga AN dan B itu adalah konstanta real. Oke, nah di sini di sistem persamaan derajatnya itu harus derajat 1 dan kalau namanya persamaan linear artinya grafiknya berbentuk garis lurus. Nah, yang di sini di contoh 1 ini berikut ini diberikan contoh persamaan linear. Nah, kalau yang contoh pertama ini ada berapa variabel persamaan linearnya? 2. 2, yakni 2, Bu. variabelnya apa? X dan Y. Iya. X dan Y. Terus kalau yang di persamaan yang di bawahnya ini ada berapa variabel? Ada 3. 3, Bu. X, Y, Z. X, Y, dan Z. Nah, kenapa ini dinamakan persamaan linear? Padahal di sini ada setengah. Kenapa dia dinamakan persamaan linear? Padahal di sini ada 1/2. Bolehlah ada 1/2 di sini. Boleh. Boleh, kenapa boleh? Oke, nah di sini variabelnya ini variabel X. 1/2 ini sebagai
Konstanta. Konstanta. konstanta, atau angka di muka variabel itu disebut apa? Koefisien. Iya, koefisien. Nah, koefisien itu apakah terbatas bilangannya harus bilangan bulat? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada, Bu. Tidak. Tidak terbatas. Nah, di sini sudah ada nih A1, A2, A sampai AN, dan B ini adalah konstanta real, artinya bilangan real. Berarti sudah tahu kan bilangan real apa aja? Masih ingat-ingat lagi lah pelajaran sebelumnya. Di semester 1 pasti sudah dijelaskan apa aja itu bilangan real. Nah, jadi di sini adanya bilangan 1/2 di depan ini gak ada masalah lah. Jadi ini tetap persamaan linear. Selanjutnya contoh yang ketiga, ini juga persamaan linear dengan berapa variabel? Contoh ketiga ini 1 variabel. 1, apa Bu. variabelnya? X. X. Ada jawaban berbeda? 4, Bu. 4 variabel apa saja itu, Mayada? 1, X2, X3, X4. Oke. Gimana tanggapannya terhadap jawaban Mayada? Kenapa Mayada ketawa? Benar, Bu. Oke. Nah, Benar, Bu. sini ya kita baca lagi di sini. Secara lebih umum, kita definisikan persamaan linear dalam n peubah X1, X2, sampai Xn. Nah, jadi variabelnya itu variabel X1, X2, sampai Xn. Ini merupakan 4 variabel yang berbeda lah. Ada variabel X1, X2, X3, dan X4. Nah, kalau yang contoh 4 ini ada berapa variabel? Ada N variabel. N variabel. Iya, n variabel. Tahu dari mana ada n variabel? Karena itu sampai Ada Xn, Bu. Jadi N variabel. Iya, karena ini X1, X2, dan seterusnya hingga Xn. Nah, berarti ada n, banyaknya n variabel. N itu berapa sih? Tidak diketahui, Bu. Iya, yang tahu berapa? Bisa 10, 100, 1000. Oke. Nah, ini tadi contoh persamaan linear. Jadi tadi gak ada masalah lah, konstanta atau koefisiennya itu bukan bilangan bulat. Oke, Ibu mau tanya, koefisien dari variabel X ini berapa di persamaan yang pertama nih? Koefisiennya berapa yang variabel X? 1. Oke. 1, Bu. Kalau yang ini variabel dari X2 berapa? Minus 2. Min 2. 2. Min 2. Negatif 2 kah, 2 kah? Negatif 2. Iya, negatif 2 lah. 2. Jadi jangan sampai salah lah, itu negatif 2, lain 2 aja. Ibu. Oke. Nah, selanjutnya di bawah itu ada yang ini katanya ini bukan persamaan linear. Nah, kenapa ya kira-kira yang kita telah satu-satu? Yang pertama ini kenapa bukan persamaan linear? Ada apa itu? Karena ada kuadratnya. Kuadrat. Oke. Karena ada Y kuadratnya. Y kuadrat. Iya, ada kuadratnya ini. Di variabel apa yang ada kuadratnya? Y. Y, Bu. Y. Ya, variabel Y ada kuadrat. Inilah yang menyebabkan dia bukan persamaan linear. Karena persamaan linear tadi variabelnya harus berpangkat 1 aja. Terus di persamaan yang kedua, kenapa dia bukan persamaan linear? Sin. Kenapa? Ada negatif sin-nya. Ada sin. Ada sin. Ada sin. Nah, di sini dengan X. fungsi trigonometri itu bukan persamaan linear.
Fungsi logaritma juga bukan persamaan linear, fungsi eksponensial juga bukan persamaan linear. Jadi misalnya ada y kurang log x, y kurang log x sama dengan 0, nah, itu juga bukan persamaan linear lah kalau ada fungsi trigon dan fungsi logaritma. Nah, terus yang ini kenapa nih yang persamaan ketiga ini bukan persamaan linear? Ada Karena XZ, Ada XZ-nya. Bu. Karena variabelnya 2, Bu. ada perkalian variabel lah. Jadi nggak boleh sama seperti yang ini tadi kan ini y pangkat 2 tuh y kali y. Nah, nggak boleh itu tuh perkalian variabel sama nih x kali z. Nah, terus yang contoh keempat, persamaan keempat, kenapa dia bukan persamaan linear? Karena ada Ada akarnya, Bu. Akar berubah. Iya, karena variabelnya ini berbentuk akar. Atau akar ini sama dengan pangkat berapa? Setengah. Setengah. Sama aja x1 pangkat 1/2. Sedangkan kan kada boleh fungsi eksponensial. Kada boleh berpangkat. Kepangkatnya 1 aja boleh. Nah, jadi sudah bisa ya membedakan yang mana sih persamaan linear, yang mana yang bukan persamaan linear. Kalau misalnya seperti ini, akar 4x kurang y sama dengan 0. Itu persamaan linear kah bukan? Linear. Persamaan. Persamaan. Oke. Kenapa? Maka ada akarnya. Hanya itu kan akar di 4 aja, Bu. Koefisien yang akar. Iya. Bukan variabel. Iya, sip, sudah bisa membedakan yang mana persamaan linear, yang mana bukan. Oke. Nah, di sini pemecahan persamaan linear A1x1 tambah A2x2 tambah dan seterusnya hingga AN/XN sama dengan B adalah urutan n bilangan S1, S2 dan seterusnya hingga Sn, sehingga persamaan tersebut dipenuhi bila kita mensubstitusikannya terhadap X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, sampai Xn sama dengan Xn. Nah, himpunan pemecahan persamaan itu disebut himpunan pemecahannya. Nah, di sini, di contoh berikutnya ini, contoh 2, carilah himpunan pemecahan masing-masing persamaan berikut. Nah, di sini ada 4x kurang 2y sama dengan 1. Tes. Masih terdengar rasa ribut? Oh, iya. Masih, Bu. Di sini yang mengaktifkan kamera tolong bergerak-geraklah kepalanya supaya ibu tahu bahwa ini kan udah terdiam. Soalnya bila diam ibu tuh bingung, nah, ini internetnya kan bagus kah? Jadi sambil apakah kepalanya? Tadi Maya ada diam aja. Jadi ibu tuh, oh internet ibu kan lagi kayak tadi lagi. Nah, terus oke. Carilah himpunan pemecahan dari masing-masing persamaan berikut. Misalnya persamaan pertama. Nah, untuk mencari pemecahan di persamaan yang pertama, kita dapat menetapkan sebarang nilai X, dan untuk memecahkan persamaan, kita dapat menetapkan sebarang nilai untuk X dan memecahkan persamaan tersebut untuk mencari Y. Atau kita dapat memilih sebarang nilai untuk Y dan memecahkan persamaan tersebut untuk mencari X. Nah, di sini misalnya nih di persamaan pertama ini kita tetapkan sebarang nilai X untuk mencari nilai Y lah. Nah, di sini sebarang nilai X itu anggap aja T. Nih,
sebarang nilai T untuk X. Jadi X-nya itu diganti T, maksudnya disubstitusikan dengan T. X T-nya itu disubstitusikan ke nilai X. Nah, jadi di sini dari persamaan pertama ini, si X-nya itu diganti T. Kan berarti 4T kurang 2Y sama dengan 1. Nah, selanjutnya kedua sisi sama-sama kita kurangkan dengan 4T. Jadi di sini ada negatif 4T tambah 1. Nah, selanjutnya kedua sisi sama-sama kita kalikan dengan negatif 1/2. Nah, negatif 2 dikalikan negatif 1/2 hasilnya Y, terus negatif 4T dikalikan, negatif 4T tambah 1, untuk kita kalikan negatif 1/2 menjadi 2T kurang setengah. Nah, jadi di sini ketika kita substitusikan sebarang nilai T untuk si X, maka kita dapatkan Y-nya itu sama dengan 2T kurang setengah. Nah, atau bisa jadi kita mensubstitusikan sebarang nilai T itu untuk Y. Nah, kalau Y-nya diganti T kan berarti 4X kurang 2T sama dengan 1. Kedua sisi sama-sama kita tambahkan 2T, berarti 4X sama dengan 2T tambah 1. Kedua sisi sama-sama kita kalikan 1/4. 4 kali 1/4 sama dengan 1. 4 kali 2T tambah 1. 1/4 maksudnya. 1/4 kali 2, 1/2 T tambah 1/4 kali 1, 1/4. Nah, jadi ketika kita memasukkan T-nya itu ke Y, didapatkan X sama dengan setengah T tambah 1/4. Nah, ini oke. Kita kembali ke yang pertama dulu. Ketika si T-nya itu disubstitusikan ke X, kan dapatnya Y-nya itu sama dengan 2T kurang setengah. Nah, misalnya kan tadi T itu adalah nilai sembarang. Nilai sembarang nih, berapapun. Berarti kan ketika misalnya T-nya 3, kita masukkan 2 kali 3, 6 kurang setengah. Berarti kan 6 kurang setengah, 5,5. Nah, ketika X sama dengan 3, Y-nya sama dengan 5,5 atau 11/2. Terus, ketika T-nya misalnya negatif setengah, berarti X-nya negatif setengah, Y-nya 2 dikali negatif setengah, berarti kan negatif 1 kurang setengah. Negatif 1 kurang setengah, berarti kan negatif 1,5. Ya, ini negatif 3/2. Nah, itu ketika kita memasukkan sebarang nilai T tadi ke X. Nah, tapi misalnya yang ini dipaling nih, misalnya si T-nya kita masukkan ke Y, berarti kan nih, ketika si T-nya itu kita masukkan ke Y, misalnya di sini, nah, oke.
Misalnya rumus terdahulu, maksudnya rumus yang di ini, yang kita masukkan T itu ke X, itu menghasilkan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 12 bila T-nya sama dengan 3, sedangkan rumus yang kedua ini menghasilkan pemecahan yang sama jika T-nya itu sama dengan 11/2. Ini kita masukkan misalnya T di sini 11/2. Berarti kan Y sama dengan 11/2. Terus X-nya itu berarti setengah kali 11/2. Tambah 1/4. Nah, setengah kali 11/2 berapa? 1/2 dikali 11/2 sama dengan 11/4. 11/4. 11. Tambah 1/4 sama dengan 12. 12/4. 3, Bu. iya, 12/4 sama dengan 3. Nah, itu tadi maksudnya. Nah, jadi sebenarnya kan memasukkan, maksudnya mencari Y sama dengan, ini kan anggap aja ini Y sama dengan loh, atau yang X sama dengan sama aja, himpunan penyelesaiannya tuh ketika X-nya 3, maka Y-nya 11/2. Yang di sini pun ketika X-nya 3 sama Y-nya 11/2, kayak gitu. Nah, bisa dipahami lah. Jadi hendak mencari Y sama dengan titik-titik, ataupun X sama dengan titik-titik, itu sama-sama aja hasilnya. Kalau 3 pasangannya 11/2 seperti itu. Jadi keduanya ini gak ada masalah ketika kita mencari penyelesaian atau pemecahan dari masing-masing persamaan itu. Selanjutnya, nah, sampai sini dulu yang ditanyakan lah. Oke, kita lanjutlah. Nah, untuk mencari himpunan pemecahan pada persamaan 2 tadi, persamaan 2 kan ada 3 variabel nih, X1, X2, dan X3. Nah, di situ berarti kita bisa menetapkan sebarang nilai S dan T berturut-turut untuk X2 dan X3. Jadi misalnya mencari X1 sama dengan berapa? Berarti X1 sama dengan 5 tambah 4S kurang 7T. Di mana X2-nya itu sama dengan S dan X3-nya sama dengan T. Atau misalnya mencari X2 sama dengan berapa? Berarti kayaknya diputar-putar aja lagi persamaannya. Artinya itu nah sama aja, X1, X2, X3-nya pasti itu sepasangnya tuh dengan cara apapun seperti itu. Nah, sebuah himpunan berhingga dari masing-masing persamaan linear dalam peubah X1, X2 sampai Xn, ini dinamakan sistem persamaan linear atau sistem linear. Nah, jadi kalau ada beberapa himpunan, maksudnya bukan beberapa himpunan, kalau ada beberapa persamaan linear, maka dia membentuk sistem persamaan linear seperti itu. Contohnya ini, yang ini. Nah, ini contohnya sistem persamaan linear ketika ada lebih dari satu persamaan linear. Kalau sebutin aja namanya ini persamaan linear, ini persamaan linear, ketika dia bergabung maka menjadi sistem persamaan linear seperti itu. Nah, di sistem persamaan linear ini punya pemecahan X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, dan X3-nya sama dengan -1. Karena nilai ini memenuhi dua persamaan tersebut. Ketika kita masukkan, kita substitusikan X1 sama dengan 1, coba 4 kali 1, 4 kurang 2, 4 kurang 2, 2, tambah 3 kali -1. -3. 2 kurang 3 sama dengan -1. Terus kita masukkan lagi ke sini. 3 kali 1, 3, tambah 2, 5, kurang 9 sama dengan -4. Nah, ketika suatu pemecahan ini X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan -1, itu memenuhi persamaan ini, berarti kan itu merupakan himpunan pemecahan untuk sistem persamaan itu. Nah, tapi kalau misalnya nih, akan tetapi ketika misalnya ada
X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 8, X3 sama dengan 1 itu kita masukkan lah coba. 4 kali 1, 4 kurang 8, negatif 4, tambah 3, sama dengan negatif 1, benar. Ketika kita masukkan ke persamaan kedua, 3 tambah 8, 11, tambah 9. Nah, itu bukan negatif 4. Nah, jadi X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 8, X3 sama dengan 1, itu bukan pemecahan, bukan sebuah pemecahan itu, karena hanya memenuhi persamaan pertama dan tidak memenuhi ke persamaan kedua. Jadi kalau misalnya, makanya kan, jadi kalau misalnya mau mencari himpunan pemecahan dari sistem persamaan linier, maka dia harus memenuhi ke semua. Ketika kita masukkan lagi itu, nah, memenuhi ke semua persamaan, kadang cuma di salah satunya aja. Nah, terus tidak semua sistem persamaan linier mempunyai pemecahan. Misalnya, ada juga sistem persamaan linier yang tidak mempunyai pemecahan atau penyelesaian. Nah, ini adalah contoh dari sistem persamaan linier yang tidak punya pemecahan. Kenapa? Karena ketika persamaan keduanya kita kali dengan setengah, maka akan seperti ini. Kan coba, persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 4. Dua buah bilangan ditambahkan sama dengan 4. Lalu persamaan kedua, dua buah bilangan ditambahkan sama dengan 3. Apa yang bisa memenuhi dari keduanya tuh? Kadeda lo. Kalau kadusah ke bawahnya lagi, yang ini aja dulu kita pikirkan. Kan tidak akan ada bilangan X dan bilangan Y yang memenuhi kedua persamaan ini. Kalau ke salah satunya aja mungkin bisa, misalnya X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3. Bisa memenuhi ke persamaan pertama kan 1 tambah 3 sama dengan 4. Tapi kan tidak memenuhi di persamaan kedua. Nah, jadi tidak akan mungkin ada X dan Y yang memenuhi kedua persamaan ini. Nah, sebuah sistem persamaan yang tidak mempunyai pemecahan itu disebut tak konsisten atau bahasa Inggrisnya inkonsisten. Jika ada setidaknya satu pemecahan, berarti kan ada nih, walaupun cuma satu, maka sistem persamaan tersebut dinamakan konsisten. Nah, ini sistem umum atau bentuk umum dari dua persamaan linier dalam bilangan yang tak diketahui. Bilangan yang tak diketahui ini ya maksudnya peubah atau variabel lah. Nah, bilangan yang tak diketahui artinya variabel itu sebenarnya. Nah, ini bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel dengan variabel X dan Y. Dan koefisiennya itu tidak boleh kedua-duanya tuh kedua-duanya tidak 0 seperti itu. Oke. Nah, ketika kita gambar persamaan ini dengan garis, misalnya L1 atau garis pertama itu untuk mewakili persamaan pertama, L2 untuk mewakili persamaan kedua, maka ketika kita bikin grafiknya atau gambarnya itu, ada 3 kemungkinan nih. Bisa, ini apa namanya, yang gambar A nih, garisnya saling apa? Yang gambar A, garisnya apa itu? Kedudukan garisnya? Sejajar. Ya, sejajar. Nah, ketika sejajar, maka dia tidak akan pernah bertemu. Jadi tidak ada pemecahan. Contohnya itu, dua garis yang saling sejajar itu yang ini tadi, X tambah Y sama dengan 4 dan X tambah Y sama dengan 3. Itu tidak akan pernah ketemu.
Nah, selanjutnya ini, yang B ini garisnya Perpotongan. berpotongan di suatu Potongan. titik. Nah, ini berarti punya satu pemecahan. Ada satu berarti ada satu titik yang bisa memenuhi kedua persamaan itu. Nah, yang ketiga garisnya Apa itu? ya berimpit. Sama. Berimpit. Jadi contoh yang berimpit seperti apa? Contoh yang berimpit misalnya X tambah Y sama dengan 2. Dengan garis apa lagi? 2X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, ini kan berimpit garisnya. Karena ketika persamaan kedua itu sama-sama dikalikan setengah kan sebenarnya sama jadi dengan persamaan pertama. Nah, jadi kalau ada sistem persamaan seperti ini, ada tak terhingga banyaknya pemecahan. Jadi ada tak terhingga. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, walaupun di gambar ini kan kita mencontohkannya nih hanya untuk yang sistem persamaan linear 2 variabel aja. Kan ada 2 garis aja. Gimana kalau misalnya yang ada n variabel yang tidak diketahui banyaknya punya ada n variabel bisa 2, 3, 4, 100, 10 persamaan misalnya. Apakah juga terbagi menjadi 3 seperti ini, ada yang tidak ada pemecahan, 1 pemecahan dan tak terhingga pemecahan? Ternyata iya, sistem persamaan linear itu ini berlaku untuk sebarang sistem. Jadi mau berapa variabel pun sistem persamaan itu terbagi menjadi 3, ada yang tidak punya pemecahan, persis 1 pemecahan, dan mempunyai tak terhingga banyaknya pemecahan. Selanjutnya, nah ini sebuah sistem sebarang yang terdiri dari M persamaan linear dan N bilangan tak diketahui. Oke, N bilangan tak diketahui berarti tadi bilangan tak diketahui itu maksudnya variabel lah. Sistem persamaan ini punya M persamaan linear dan N bilangan tak diketahui. N bilangan tak diketahui maksudnya N variabel itu kan dari X1, X2 sampai Xn. Itu variabelnya ada N variabel. Terus persamaannya itu ada M dari persamaan pertama, kedua, sampai persamaan ke M. Nah, terus nih apa maksudnya nih? Apa maksudnya A11, A12? Di sini maksudnya untuk menyatakan letak koefisien. Nah, pada koefisien nih, tikalas itu maksudnya indeksnya itulah, indeks yang ini nih. Nah, indeks pertama pada koefisien AIJ menunjukkan persamaan yang muncul pada koefisien tersebut. Ini persamaan keberapa? Ini persamaan pertama. Nah, terus yang angka kedua ini apa? Artinya dikalikan dengan variabel keberapa? Ini dikalikan dengan variabel pertama, seperti itu. Kalau ini kan persamaan kedua, dikalikan dengan variabel yang pertama. Nah, sebenarnya ini cikal-bikal letak yang matriks itu. Dari sinilah. Sama kan dengan matriks. Nah, jadi sebenarnya dari sini yang matriks itu kenapa dapat di sini A11, A12. Kan kita selama ini mengenalnya itu baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, dan seterusnya. Sebenarnya dari sini dulu. Selanjutnya, nah, jika kita telusuri letak tambah, letak X, dan letak sama dengan,
maka sistem yang terdiri dari M persamaan linear dan N bilangan tak diketahui dapat disingkat hanya menuliskan jajaran 4 persegi panjang. Nah, ini dalam bentuk matriks sudah. Jadi, yang ini tadi, yang sistem persamaan ini, yang di atas, yang punya M persamaan dan ada N variabel tadi, itu bisa kita tuliskan menjadi bentuk matriks seperti ini. Nah, ini yang disebut matriks yang diperbesar. Oke. Nah, contohnya ini ada sistem persamaan linear 3 variabel. Terus gimana cara menuliskan matriks yang diperbesar? Berarti tulis aja koefisien-koefisiennya. 1, 2, 3, 1, 4, 6, 2, -3, -5, 9, 1, 0. Jadi di sini dijadikan satu matriks. Ini dinamakan matriks yang diperbesar. Selanjutnya, nah, ketika sudah dibikin ke matriks yang diperbesar, terus metode dasar untuk memecahkan sistem persamaan linear adalah untuk mengganti sistem yang diberikan dengan sistem baru yang punya himpunan pemecahan yang sama dengan pemecahan yang lebih mudah. Sistem baru ini umumnya didapatkan dalam suatu tahapan dengan melakukan 3 operasi berikut untuk menghilangkan bilangan yang tak diketahui secara sistematis. Yang pertama, kalikanlah persamaan dengan konstanta yang tak sama dengan 0, lalu pertukarkan 2 persamaan, tambahkan kelipatan suatu persamaan bagi yang lainnya. Oke. Operasi ini disebut operasi baris elementer atau disingkat OBE. Nah, di sini coba kita perhatikanlah contoh 3. Kita perhatikan contoh 3 ini. Gimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini untuk mengetahui X-nya sama dengan berapa, Y-nya sama dengan berapa, dan Z-nya sama dengan berapa. Kalau di SMA, mungkin kalian sudah belajar dengan cara eliminasi, substitusi, seperti itulah, atau dengan determinan. Nah, di sini oke. Yang di kiri ini dalam bentuk persamaan, yang di kanan ini dalam bentuk matriks yang diperbesar. Sudah bisa kan mengubah dari bentuk persamaan ke bentuk matriks yang diperbesar. Tinggal mengambil koefisiennya dan konstantanya. Lalu, nah di sini langkah pertama itu tambahkan -2 kali baris pertama pada baris kedua. Nah, jadi sebenarnya mau menolkan yang di sini nih, nah gimana caranya? Jadi, ini sebenarnya mau menolkan yang di situ, gimana caranya? Jadi, -2 kali baris pertama, itu ditambahkan pada baris kedua. -2 kali 1 kan, -2 tambah 2 sama dengan 0. Lanjutkanlah. -2 kali 1, -2 tambah 4 sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, ini sudah kan di sebelumnya itu yang reduksi baris lah. Seperti itulah kurang lebih. Nah, selanjutnya di langkah selanjutnya itu mau ngapain lagi? Mau menolkan yang ini. Gimana caranya menolkan yang itu? Tambahkan -3 kali baris pertama pada baris ketiga. Kan -3 kali baris pertama. Kenapa sih patokannya ini harus baris pertama? Harus baris pertama. Kenapa patokannya itu? Karena baris pertamanya ini sudah 1 di sininya. Nah, tambahkan -3 kali baris pertama, berarti -3 kali 1, -3 tambahkan dengan 3, kan hasilnya 0. Dan yang langkah lain ini mengikuti sampai ke -27. Terus,
Selanjutnya, nah, sudah nih 100 sudah. Terus gimana lagi langkah selanjutnya itu? Sebenarnya bebas mau kemana dulu. Nah, di sini dia mengalihkan baris kedua dengan setengah. Jadi ini baris kedua ini dikalikan dengan setengah semuanya. Jadi 0, 1, negatif 7/2, dan negatif 17/2 dapat dari sini dikalikan setengah. Lalu, nah di sini ketika sudah dapat nih di apa namanya, ini sudah di sini sudah 1, nah dia mau menolkan ini lagi. Gimana caranya? Dengan menambahkan negatif 3 kali baris kedua pada baris ketiga. Kenapa sih patokannya sekarang baris kedua? Nah, karena ini sudah 1, apanya namanya nih? Nah, selanjutnya, terus yang selanjutnya lagi, sudah di sininya 0, terus ngapain lagi? Kalikanlah baris ketiga dengan negatif 2 untuk mendapatkan ini. Nah, tujuan berikutnya adalah 1. Nah, kalau kita lihat ini sudah 1 lah di sininya. Nah, langkah selanjutnya, nah mau menolkan yang ini, dan yang ini juga dinolkan. Sehingga didapat, nah bentuk akhir yang diinginkan itu adalah seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan, coba kita itu. Kan ini X, Y, Z tadi lo. Berarti kan X tambah 0, kan 1X tambah 0Y tambah 0Z. Yalah, 0Y lawan 0Z kan boleh ada ditulis, jadinya tinggal X sama dengan 1. Nah, yang ini juga. Berarti kan 0X tambah 1Y tambah 0Z sama dengan 2. Kan 0X dan 0Z-nya harus ditulis, jadi Y sama dengan 2. Begitu pula yang ini. 0X tambah 0Y tambah 1Z sama dengan 3. Berarti kan Z sama dengan 3. Nah, jadi semua operasi baris elementer tadi mau menghasilkan bentuk seperti ini. Bentuk mau menghasilkan bentuk 100, 010, 010, 001 yang di bagian 3 kolom pertamanya untuk yang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau yang 4 variabel berarti nanti 4 kali 4 yang di depannya itu harus berbentuk itu. Kayak diagonal utamanya, apa namanya? 1, semuanya itu 0. Nah, jadi semua langkah-langkah yang dilakukan di atas itu untuk menuju seperti ini sebenarnya. Sebenarnya tuh langkahnya tuh bebas, kada harus apa dulu, bentar. Kada harus yang ini dulu. Tapi di sini lebih nyamannya tuh selesaikan dulu di kolom pertama. Lalu kolom yang ininya sama dengan 1. Terus yang ininya sama dengan 1. Nah, baru yang lain itu mengikuti menol-nolkan yang lainnya. Nah, ini sebenarnya akan lebih lebih dibahas lagi di materi berikutnya tentang eliminasi Gauss. Nah, di subbab 1.1 ini hanya perkenalan mengenai operasi baris elementer. Nanti akan lebih detail lagi di eliminasi Gauss. Nanti ada eliminasi Gauss-Jordan.
Nah, untuk yang materi berikutnya, Ibu akan membagikan materi terlebih dahulu dan bisa kalian pelajari supaya di pertemuan berikutnya sudah ada apa namanya? Ada bekal lah. Walaupun mungkin masih bingung-bingung juga ada masalah, tapi setidaknya sudah membaca dulu. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, Iya. ngerjakan yang kayak gitu tuh harus berdampingan kayak gitu, Kak, Bu. Harus ada yang matriks sama yang variabelnya tuh. Tidak harus. Sebenarnya ini memperkenalkan aja. Kalau misalnya matriksnya nih, nah kayak ini, berarti kan ini misalnya matriksnya berbentuk seperti ini, berarti sebenarnya apa namanya nih, persamaannya tuh bentuknya kayak gini. Mau mengenalkan bentuk persamaan dengan bentuk matriks. Jadi supaya kada bingung. Nah, sehingga kan pas yang di akhir tadi, apa nih maksudnya yang ini nih? Oh, sekalinya maksudnya itu adalah ini. Jadi ketika dieliminasi Gauss nanti langsung ke itunya aja, langsung ke matriksnya aja. Ini karena masih perkenalan menuju ke situ, makanya di itunya kiri kanan. Ada persamaan, ada matriks. Karena kan sebenarnya jawabannya sama aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita latihan. Ntar Ibu fotokan dulu lah bukunya lah. Ini kita sudah pertemuan ke-13 hari ini. Berarti 2 pertemuan lagi. Habis apa? Habis 2 pertemuan. UAS, Bu. UAS, Bu. Materi UAS dari materi setelah UTS hingga materi pertemuan 15. Jadi bisa sambil dipersiapkan, sambil dibaca-baca, dipahami lagi materinya dari yang setelah UTS. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan sebelum UAS nanti. Ini tanggal berapa hari ini? 18. Tanggal 18. 25 pertemuan itu. Pertemuan 14 habis tanggal 25. Tanggal 2 Juli. Kita oh ya. Apa namanya lah? Habis ntar Ibu buka kalender dulu.
Nah, di hari ini tanggal 18, berarti kan pertemuan 14 tanggal 25, terus pertemuan ke-15 tanggal 2 Juli. Nah, jadi kita UAS tanggal 9 Juli atau 16 Juli lah. Oke? Iya, Bu. Mungkin mata kuliah lain akan UAS-nya itu setelah Idul Adha, tapi kita usahakan kita UAS duluan sebelum Idul Adha, supaya nanti setelah Idul Adha bisa ke mata kuliah lain, mungkin yang ada tugas atau apa bisa ke sana. Jadi kita rencana UAS tanggal 9 Juli atau 16 Juli. Bisa dipersiapkan dengan baik. Oke, ini Ibu mengirimkan ke Google Classroom, tapi kada terkirim itunya, bentar. Tugas kamu. Bukan, mau latihan soal aja. Ke grup itu aja dah. Ada yang ditanyakan dulu kah? Atau bingung bener boy sama sekali kada paham ya, kayaknya kada tahu anak apa aja. Oke, kada mau juga ternyata. Bentar. Nah, yang pertama, yang manakah dari persamaan berikut yang merupakan persamaan linier dalam X1, X2, dan X3? Jadi yang mana nih dari A sampai F yang mana yang merupakan persamaan linier? Sudah Kak Ibu? Ya sudah. Thank you. D, Kabu. Yang B. Yang B, Bu. Oke, kita satu-satu dari yang A. Apakah A ini merupakan persamaan? Bu. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan. Alasannya? Bukan. Ada perkalian. Ada perkalian Perkalian. ya, variabel. Bismillah. Terus yang B, apakah merupakan persamaan linier? Bukan. Yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia, apalagi Bukan. untuk Palestina sendiri. Variabelnya Variabel N berpangkat setengah. Dengan Yang B itu yang ini. kemudian sekarang termasuk Yang B itu apakah merupakan persamaan linier? Linear, Bu. momen-momen yang Gimana? Bukan. bukan, Bu. Alasannya Ada sin. ada sin. Ada sifat trigonometri itu. Ada fungsi trigonometri.
sehingga dia bukan apa? Bukan persamaan linier. Ada Oke. pendapat yang lain? Termasuk, Bu. Ya, Masuk, Bu. masuk apa? Persamaan linear. Kenapa? Kenapa jadi persamaan linier? Karena K-nya kan konstanta. Jadi kalau K-nya konstanta berarti sin K-nya ada nilainya. Ada Iya. konstanta juga. Iya. Nah, K di sini bukan merupakan variabel karena variabelnya hanyalah X1, X2, dan X3. Nah, sin dari suatu konstanta adalah ada angkanya tadi, betul. Berarti konstanta juga. Nah, sin K ini merupakan suatu konstanta. Tadi ingat suatu konstanta ataupun koefisien tadi boleh bilangan real. Nah, sin K ini nanti akan berbentuk bilangan real. Kan nilai sin itu dari negatif 1 sampai 1, pasti di sekitaran itu aja kan? Nah, jadi sebenarnya yang B ini merupakan persamaan linier. Jadi yang tidak boleh ada fungsi trigonnya tadi ketika misalnya seperti ini, sin X1, nah itu kada boleh. Kan X1-nya sebagai variabel. Sin X1 tambah cos X2, nah itu kada boleh. Tapi ketika ini sin K, di mana K-nya adalah konstanta, jadi kada masalah ketika itu jadi kada masalah, kan sin K akan menjadi konstanta yang bilangan real. Jadi ini bukan fungsi trigonometri, karena trigonometrinya tidak melekat di variabel. Oke? Iya, Yang Bro. C. Yang C, persamaan linear atau bukan? Bukan. Bukan. Bukan, Bu. Karena ada pangkat. Iya, X3-nya berpangkat. karena ada pangkat setengah, atau ini sama dengan akar X3. Kan sama aja. Kada boleh tadi lo akar X3 atau X3 pangkat setengah. Terus yang D ini merupakan yang D Bukan. persamaan linear kah? Bukan. Bukan. Bukan, Bu. Alasannya Persamaan, Bu. Persamaan linear. Persamaan, Bu. Persamaan linear. yang bukan kenapa? Yang bukan? Yang menyebutkan bukan persamaan linear kenapa? Atau yang menyebutkan itu persamaan linear kenapa? Karena yang akar itu koefisien bukan variabel. Bukan. Iya. Akar 2 emangnya berapa gerang? Bilangan real akar 2. Akar 2 tes. Akar 2 nilainya sama dengan 2 pangkat setengah. iya, bilangannya kan kalau akar 4 sama dengan 2, kalau akar 2 sama dengan 1,4142. Nah, itu merupakan bilangan real. Jadi bisa lah. Nah, yang E. Jadi ini tadi, yang inilah yang merupakan persamaan linear, B, D. Terus yang E, apakah persamaan linear? Yang E. Iya atau tidak? Tes. Suara Ibu terdengar lah. Tes. Benar, Bu. Jadi kedengaran, Oh Bu. ya, yang E persamaan linear atau bukan? Persamaan linear. Persamaan linear. Oke. Kenapa? Kan
Saya di 1/. Pak, ulangi. Tes. Yang persamaan linear itu bukan? Gimana pendapat yang lain? Yang persamaan linear atau bukan? Jelas lah. Itu X1 tambah X2 pangkat negatif 1 kurang 3X3 sama dengan 5. Ingat tadi persamaan linear itu variabelnya harus berpangkat berapa? 1. 1. Di sini apakah Berarti kalau ada variabel yang tidak berpangkat 1? Pangkat minus. Bukan samaan linear. Ada yang pangkat negatif 1, sehingga dia bukan persamaan linear. Oh iya. Nah, selanjutnya yang F. F ini persamaan linear atau bukan? Bukan. Bukan, Bu. Alasannya? Karena X1-nya pada sama dengan X3. Yo, Bingung. gimana? Gimana Kalau yang lain? Kalau Ibu tulis seperti ini, Pang. X1 kurang X3 sama dengan 0. Nah, itu persamaan linear atau bukan? Persamaan. Persamaan. Nah, yang F itu Pang persamaan linear atau bukan? Persamaan. Persamaan linear. Sama aja. Persamaan linear. Iya, Bu. Aja. Jadi terlepas berapa kan nilai X1 atau X3 berapa ya sudah. Yang jelas dia memenuhi syarat persamaan linear. Sudah bisa membedakan lah yang mana persamaan linear yang mana yang bukan. Bisa, Bu. Oke. Nur Hasanah bisa dikebawahkan. Dan diperbesar. Oke. Iya. Nah, kalau yang nomor 2, misalnya ini, carilah himpunan pemecahan untuk masing-masing berikut ini. Ini bukan sistem lah, masih ke persamaan. Jadi itu misalnya yang kayak tadi, X sama dengan, yang A lah inilah, X sama dengan T. Berarti I-nya sama dengan apa? Kita masukkan aja 6T kurang 7Y sama dengan 3. Berarti kan negatif 7Y sama dengan negatif 6T tambah 3. Y sama dengan, sama-sama dikalikan negatif 1/7, berarti 6/7 X tambah 3/7. Nah, jadi nanti ketika T-nya kita masukkan 2 misalnya, berarti kan X-nya sama dengan 2, terus Y-nya dihitung aja ke sini, 6 kali 2, 12/7 tambah 3/7. 15/7. Jadi ketika X-nya 2, Y-nya sama dengan 15/7. Seperti itu. Yang nomor 2 ini. Nah, terus yang nomor 3. Yang nomor 3,
Carilah matriks yang diperbesar untuk setiap sistem persamaan berikut. Nah, yang A dulu. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab yang A, 3A. Menuliskan matriks yang diperbesar. Berarti seperti apa? Matriksnya berukuran apa dulu matriksnya? 3 kali 3. 3 kali 3. Oke. Terus, apa isinya nih? Isi dari matriks nih? 1, 2, 0. Selanjutnya, 3, 4, 1. Negatif 1. terus, 2. Negatif 1, 3. ya bisa lah, mudah lah yang inilah. Nah, ini untuk yang A. Terus kalau yang untuk yang D, Bang? D matriksnya berbentuk apa? Berapa kali berapa maksudnya? 2 kali 2. 2 kali 2. 3. 3 kali. 3 kali 2. 3 kali. 4 kali 2. Yang D. Yang B. 4 kali 2. 4 kali 2. Berapa? 3 kali 2. 2 kali 2. Yakin. 3 kali 2. 3 kali 2. 3 kali 2. 3 kali 2 itu artinya apanya? Yang 3 baris ke kolom? 2 kali 2. 2 kali 3 kah? Barisnya Oke, 2, deh. kolomnya 3, Bu. Nah, apa nih baris pertama? Apa isinya? 1. 1, 2, 1. 0, 1. Terus baris kedua. 0, 1, 1, 2. 2. Iya. 2. Jadi ukurannya berapa nih? 2 kali 3. 2 kali 3. Kali 3. Jangan kebalik lah. Bisa lah yang untuk mengubah dari matriks ke mengubah dari sistem persamaan linier ke matriks yang diperbesar. Nah, kalau misalnya yang soal nomor 4, Bang, mengubah dari matriks ke sistem persamaan linier. Coba yang A. Yang A apa? Gimana? Yang A. Min 2 kali baris pertama. Bukan, kada sama itunya dulu, mengubah dari suatu matriks ke itu aja, dari suatu matriks diubah ke sistem persamaan linier, tidak perlu diselesaikan. X1, Nah, X1, 3, 1, min X3, min X3, X3, 2X plus 2X4. Sama dengan 2. Sama dengan 2. 2. Garis keduanya apa? 2, 1, 2X1 tambah tambah X2 X2. X2 Foto X2 itu kan X2. X2 itu sama aja dengan 2. Sama aja dengan X2 maksudnya. 1. Oke, bentar. Sama dengan tambah X2 tambah X3 sama dengan 3. Dengan 3. sama dengan 3. Terus lanjut. Baris ketiga. Negatif X2. Negatif X2. X2. Ditambah 2X3. 2X3. Sama dengan 4. Sama dengan 4. Ngantuk Andini. Ada Bu. Astaga. Nah, kalau yang D gimana yang D? Yang D. Yang D. X1 sama dengan 1. X1 sama dengan 1. Terus X2 X2 sama dengan 2. X3 sama dengan 3. Sama dengan 4. Oke. Kalau yang C, ada yang bisa membacakan yang C? X1 ditambah 2X2 ditambah
3x3 ditambah 4x4 4x4 sama dengan 5. 5x1 ditambah 4x2 ditambah 3x3 ditambah 2. 2x4 sama dengan 1. Iya. Jadi bisalah mengubah dari sistem persamaan linear menjadi matriks yang diperbesar atau matriks yang diperbesar menjadi sistem persamaan linear. Bisa ya? Oke. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Setelah ini Ibu akan men-share materi tentang eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Bisa dibaca dulu. Nanti Jumat depan kita ketemu lagi, insya Allah pakai Zoom lagi lah, supaya lebih mudah menjelaskannya. Iya, siap, Ada yang Bu. mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Tidak ada. Yang lain? Tidak ada juga? Oke. Kalau tidak ada, Ibu akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih Nur Hasanah sudah share screen. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.